Oke, Bu Rektor, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press Release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Selasa 24 November 2020 kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan. Kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Selasa 24 November 2020 adalah jumlah kasus suspek yang saat ini sedang dipantau sebanyak 101 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain dengan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah kasus kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 910 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang sesuai standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat atau akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 27 kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID-622 atas nama DS, laki-laki 45 tahun, COVID-623 S, atas nama S, perempuan 50 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-624 DA, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-625 UA, laki-laki 22 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-626, KN, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-627, BWN, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-628, BNP, laki-laki 20 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-629, AR, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-630 RS, perempuan 37 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-631, AR, laki-laki 23 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-632, AB, laki-laki 28 tahun, Kelurahan Semengko, COVID-633, SS, perempuan, SS perempuan 48 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-634 AS, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID-635 ASS, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-636 NRSP perempuan 26 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-637 HI perempuan 31 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung, COVID-638 adalah RW
laki-laki 29 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung, COVID 639, IW, perempuan 47 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung, COVID 640, JZ, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 641, H, perempuan 54 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 642, SM, perempuan 31 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 643, RAS, laki-laki 33 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 644, SRA, perempuan 30 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 645, IRJ, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 646, HI, perempuan 57 tahun, Kelurahan Sulit, COVID 647 adalah COVID 647 adalah HW, laki-laki 55 tahun. Kemudian yang terakhir adalah 27 adalah COVID 648, ID L 51 tahun, laki-laki, ID laki-laki 51 tahun, Kelurahan Karanganyar. Sehingga jumlah kasus kumulatif konfirmasi COVID-19 648. Untuk diketahui bahwa di antara 27 3 di antara 27 ini ada yang merupakan klaster klaster kampanye pilkada. Jadi mungkin mohon untuk ini berhati-hati, apalagi yang baru atau kontak dengan pelaku perjalanan. Nah, itu harus hati-hati karena itu bisa menyebabkan bisa tertular atau bisa menularkan kepada orang lain. Kalau seandainya dia membawa karier, membawa COVID-19. Terus kemudian 622 itu adalah pelaku perjalanan. Kemudian yang lainnya adalah 646 sampai 646 sampai dengan 648. Jadi 3 orang ini adalah kasus suspek. Selain itu adalah kontak erat. Alhamdulillah hari ini ada 11 pasien konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yaitu COVID 437 AFA, laki-laki 25 tahun, Kelurahan Jatah Permai, COVID 406 TG, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 411 TS, laki-laki 45 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 411 SRB, perempuan 19 tahun, Kelurahan Kampung 4, COVID 440 M, perempuan 51 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 441 M, laki-laki 53 tahun, Kelurahan Jatah Permai, COVID 444 AJ, perempuan 18 tahun, Kelurahan Harapan, COVID 563 S, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 423 P, perempuan 46 tahun, Kelurahan Pamusian, dan COVID 430 JS, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, dan terakhir yang 11 adalah COVID 416 RK, laki-laki 42 tahun, Kelurahan Jatah Krikil. Sehingga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 404 orang. Kita mempunyai jumlah kasus konfirmasi positif yang meninggal dunia 7 orang, sehingga jumlah pasien yang COVID-19 yang saat ini dilakukan pemantauan dan perawatan sebanyak 237 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kepada seluruh masyarakat perlu kami sampaikan bahwa saat ini terjadinya penambahan kasus konfirmasi COVID-19 merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, sehingga seluruh masyarakat perlu waspada. Jadi perlu waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan disiplin dan penuh
kesadaran karena mengingat bahwa protokol kesehatan itu sangat penting untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menjauhi atau tidak berkerumun di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan dengan sabun yang mengalir. Kemudian disampaikan juga, untuk pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan demam, batuk pilek, dan sesak napas, bisa segera laporkan kepada puskesmas ataupun kepada hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan konsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, dan hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika kondisi memburuk, misalnya gangguan sesak nafasnya bertambah atau kesulitan bernapas, untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh warga di Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, dapat mengirimkan pesan WA ke nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya, hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112. Demikian press release pada hari ini. Perlu kami sampaikan sebagai tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rusli. Ada apa Rusli? Silakan. Tadi katanya ada klaster baru, apa Bu istilahnya? Klaster kampanye. Klaster kampanye. Ada. Ya. Seberapa Bu? Karena ya itu misalnya halo? Mungkin si pelaku perjalanan itu tidak ada keluhan, tapi kita yang kontak dengan dia kebetulan kebetulan kita daya tahan tubuhnya turun, kita bisa tertular jadinya. Ada himbauan-himbauan Bu untuk dalam rangka seminggu ini kan sudah berjalan nih, ada pengumpulan massa dan sebagainya. Ya, maksudnya gini, kan memang setiap sesuatu kegiatan yang mengumpulkan massa atau banyak orang, sebaiknya dilakukan dengan seizin daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 gitu loh. Jangan maksudnya ngadakan diam-diam atau misalnya
tidak tahu ini kadang-kadang kan mau cepat atau dadakan gitu, kadang-kadang kan besok mau ada acara hari ini baru melaporkan, kan harusnya sebelum-sebelumnya karena itu kan sudah dipersiapkan, sudah tahu akan melakukan kegiatan apa namanya tatap muka atau kampanye seperti itu. Dari berapa hari ini? Berapa tadi, Bu? Itu artinya sudah masuk ke lingkungan perkantoran semakin gencar, kemudian itu sudah masuk ke supaya tetap waspada. Iya, tetap harus waspada, patuhi protokol kesehatan. Juga mungkin ya disampaikan kalau misalnya akan melakukan atau akan pergi keluar rumah, ya kan? Kalau akan pergi keluar rumah, dipastikan dulu mematuhi protokol kesehatan, misalnya pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengalir. Kemudian waktu keluar rumah dipastikan bahwa dalam keadaan sehat. Maksud saya gini, kadang-kadang kita misalnya lagi sakit, demam, batuk, pilek, itu tetap juga pergi keluar. Jadi nggak usah pergi keluar kalau misalnya ada keluhan seperti itu, gitu loh kan? Karena itu berarti daya tahan tubuhnya lagi turun kan? Jadi nanti mudah tertular dia jadinya, kan gitu. Jadi intinya Bu, kalau ingin mengumpulkan massa harus ada mengantongi izin dari tim gugus tugas untuk memastikan bahwa protokol kesehatan harus bisa dipenuhi. Tersedia cuci tangan, kemudian kapasitas ruangan. Kapasitasnya 50% daripada tempat yang seharusnya, kan? Kemudian pola makannya juga suhu. harus. Jadi kalau misalnya itu dia ukur suhunya, kalau misalnya pola makannya ya harus makanan yang sehat, bergizi, maksudnya bukan yang prasmanan ke apa namanya, Bu? Itu masuk juga Kak, Bu? Oh, pakai kotak. Iya, harusnya pakai kotak. Iya, karena gini, karena setiap suatu kegiatan harus sesingkat mungkin, nggak boleh lama-lama, nggak boleh ini, harus sesingkat mungkin. Karena gini, yang pertama, kita pasti tahu lah, kalau orang itu melakukan suatu kegiatan dalam waktu yang lama dengan memakai masker secara terus-menerus, pasti nanti banyak yang bilang sesak napas lah, ya kan? Iya, Keluhannya macam-macam lah jadinya, jadi makanya nggak boleh terlalu lama, karena kita harus terus memakai masker seperti itu, kan? Oke Bu, cukup Bu hari ini. Oke, terima kasih ya Rusli. Salam tangguh ya. Terima kasih Bu Dokter, salam tangguh, salam sehat. Salam sehat. Jauhi COVID, jauhi narkoba. Betul.